Prabowo Gibran menargetkan 3 juta perumahan untuk rakyat. Nah ini bagaimana sih Pak sebetulnya implementasinya nanti pada pemerintahan yang akan datang? Baik Mas Ania. Kemarin ini kan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kan disatukan. Saya dengar-dengar isu-isunya sih akan dipisah ini. Antara pekerjaan umum dan perumahan rakyat gitu. Jadi memang ini bagus karena kalau pekerjaan umum kan dia lebih kepada fokus pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, terus bendungan, irigasi gitu kan. Tapi kalau perumahan rakyat kan memang fokus kepada perumahan rakyat. Memang saat ini saya sendiri kan bagian daripada pengurus REI yang memang menghandle tentang perumahan. Ini kita ke depan memang sangat membutuhkan subsidi kepada perumahan rakyat. Apalagi banyak milenial kan, kita bonus demografi gitu, yang masih muda. Tentunya mereka kan butuh rumah ke depan. Tapi rumah yang tentunya layak huni, layak untuk, dan layak bisa dibayar gitu. Mampu mereka membayar ini. Kalau menurut saya sih ini sebuah terobosan yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Hasyim ya. Karena kita dulu itu di zaman Pak Jokowi juga pernah dicanangkan kan pembangunan 1 juta rumah gitu. Nah kalau sekarang 3 juta kan berarti ada sebuah lompatan yang cukup baik kan dalam rangka menyediakan sarana perumahan agar masyarakat kita itu bisa berdiam di sebuah tempat yang layak gitu. Saya kira ini sebuah terobosan yang luar biasa ya. Baik, ini juga merupakan program yang mulia sekali begitu ya Pak. Karena kita tahu millennials dan generasi Z ini kan sebenarnya juga sudah cukup pesimis untuk memiliki rumah. Tapi dengan ada terobosan ini kira-kira apakah 3 juta rumah subsidi tadi berbentuk rumah tapak atau juga ada rumah vertikal seperti apartemen? Ini kan kalau perumahan ini bisa beragam ya. Kalau di daerah perkotaan seperti Jabodetabek ini kan rasanya kalau kita mau membangun rumah yang tapak itu agak berat untuk bisa dijangkau oleh anak-anak muda gitu kan. Apalagi yang keluarga muda gitu kan. Tapi kalau untuk di daerah di luar Jabodetabek rumah tapak itu sangat efektif sekali bagi mereka kan. Karena harga tanah masih murah gitu kan, kemudian juga pembangunannya juga tidak begitu mahal gitu, sehingga bisa jadi kurang lebih sekitar kalau saya tidak salah sekitar 150 jutaan itu masyarakat sudah bisa mendapatkan rumah dengan tipe 36 gitu. Kalau di daerah kan mudah dijangkau gitu. Tapi kalau di Jakarta atau Jabodetabek mungkin kalau di Jabodetabek ini di daerah Tangerang kabupaten. Kalau masuk wilayah perkotaan rasanya yang efektif mungkin rumah vertikal kayak apartemen, tapi mungkin nggak kayak apartemen, kayak rumah susun lah ya. Tapi rumah susun yang bermartabat gitu kan. Dan ini kan bisa disubsidi oleh pemerintah nantinya. Para pengusaha kan bisa diberikan insentif berupa subsidi gitu. Ataupun kemudahan di dalam mendapatkan kredit dari perbankan. Nah, ini tantangannya juga ke perbankan tentunya. Atau bagaimana formulasinya, saya kira kalau memang betul jadi dipisahkan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ini menjadi PR utama bagi Kementerian Perumahan Rakyat ini tentunya. Baik, gitu, tapi kalau kita lihat lagi terkait dengan program perumahan ini Pak, yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Gibran, ini yang kita lihat juga di era Jokowi juga sebetulnya juga sudah ada program 1 juta rumah begitu yang sebetulnya juga banyak backlog gitu ya Pak datanya, ini kan sudah tercapai. Ini apakah juga sudah seperti dievaluasi atau dicermati oleh pemerintahan yang baru? Memang, kenapa dipisahkan itu saya kira mungkin salah satunya bagian daripada evaluasi agar pemerintah itu bisa fokus kan gitu. Kalau dikerjakan oleh satu kementerian sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia harus memikirkan bagaimana pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan irigasi dan bendungan. Di satu sisi juga harus memikirkan perumahan rakyat. Nah, ini mungkin menjadi pekerjaan yang akan cukup complicated ya bagi pemerintah. Tapi dengan dipisahkan ini, sehingga nantinya tentunya Kementerian Perumahan Rakyat nanti akan lebih fokus gitu. Bagaimana caranya memberikan jalan keluar terhadap kebutuhan perumahan yang sangat fundamental bagi
keluarga muda dan milenial kita gitu kan. Bisa berbicara, mereka akan membahas tentang bagaimana insentif yang harus diberikan kepada anak muda atau keluarga muda. Terus bagaimana langkah-langkah kredit terhadap perbankan, hubungannya dengan perbankan. Pemerintah kan bisa mengintervensi di situ kan. Mungkin itulah salah satu faktor di mana pemerintahan Pak Prabowo itu sangat yakin bahwa dengan membangun 3 juta rumah itu akan bisa direalisasikan dengan dipisahkan kementerian tadi gitu. Ini bagaimana kira-kira keterlibatan sektor swasta untuk percepatan infrastruktur di pemerintahan yang akan datang? Pelajaran yang sangat penting ya menurut kami di Gapensi yang kami amati selama ini di dalam pemerintahan Pak Jokowi, sudah ada memang aturan yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara Karya, BUMN Karya itu wajib bekerja sama dengan pengusaha swasta ketika anggarannya itu di bawah 100 miliar. Gitu. Di atas 100 miliar memang ini BUMN. Tapi di sini ada 2 hal yang akan menjadi PR ke depan. Satu, keterlibatan pengusaha lokal. Maksud pengusaha lokal ini adalah pengusaha di mana pekerjaan itu berada gitu. Selama ini BUMN itu hanya melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta dan sifatnya itu bukan joint operation tapi subkontraktor. Gitu. Ini problemnya biasanya di dalam pembayaran. Kalau joint operation maka perusahaan antara BUMN dan perusahaan swasta ataupun lokal itu dia bisa saling bersama-sama gitu pembayarannya. Kalau sifatnya dia kontraktor, inilah yang kadang menjadi masalah pengusaha kita yang sangat dirasakan oleh pengusaha anggota Gapensi misalnya ya. Pembayaran telat, kadang pembayarannya sampai 1 tahun. Kan sementara mereka kan butuh modal tidak mudah gitu dibandingkan dengan BUMN. Nah, ini yang harus menjadi catatan bagi pemerintahan ke depan ketika memberikan pekerjaan kepada BUMN. Harus melibatkan pengusaha swasta ataupun lokal itu di atas 100 miliar, tetapi jangan menjadi subkontraktor, tapi dia harus melakukan joint operation. Itu satu. Yang kedua, karena aturan yang ada sekarang itu hanya pengusaha swasta, kadang ini yang namanya pengusaha swasta ini adanya di Jakarta semua, Mbak. Yeah. Bukan pengusaha lokal yang berdiam di satu contoh pekerjaan pembangunan bandara ada di Fak-Fak, Papua Barat. Yang mengerjakan itu bisa jadi bukan pengusaha yang berada di Fak-Fak gitu kan, tetapi pengusaha dari Jakarta yang datang ke sana. Ini contoh kasus gitu kan. Nah, yang dibutuhkan ke depan BUMN itu harus berjoint operation atau melakukan JO dengan pengusaha yang ada di lokal situ sehingga pengusaha-pengusaha lokal itu tumbuh. Tapi yang ada sekarang kan banyak pengusaha lokal itu yang mati karena nggak dapat pekerjaan. Nah, ini mungkin catatan untuk ke depan khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Dan harus ada aturan yang sangat rigid dan detail mengatur itu gitu. Kalau bisa jangan 100 miliar, misalnya 500 miliar gitu. Sehingga anak-anak bangsa juga di daerah itu bisa merasakan porsi anggaran pembangunan yang ada di wilayahnya gitu. Baik, tentunya agar perekonomian ini peningkatannya jadi merata begitu ya Pak, hingga ke daerah tidak hanya di pusat saja. Nah, inilah pertumbuhan inklusif tadi kan. Baik, gitu. Ini mantap sekali Pak, dan kita harapkan tentunya agar pembangunan infrastruktur di era pemerintahan selanjutnya dapat berkelanjutan dan juga tentunya tadi dapat meningkatkan lagi sumber daya manusia Indonesia yang seharusnya memang ditingkatkan sejak dahulu begitu ya Pak.